calon jemaah haji asal Cirebon meninggal dunia di Asrama Haji Indramayu. Puluhan pelajar setingkat SMA dari Karawang, Subang, dan Purwakarta dikirim ke barak militer. Paralon bekas diubah jadi alat musik yang bernada seperti piano. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Ninda Destiani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, calon jemaah haji kloter 2 asal Kabupaten Cirebon Jumat pagi pekan kemarin meninggal dunia diduga karena serangan jantung saat hendak sholat. Calon jemaah haji kloter 2 asal Kabupaten Cirebon Jumat pagi kemarin meninggal dunia. Calon jemaah haji bernama Suhendi bin Kalsum asal Kabupaten Cirebon itu diduga meninggal akibat terjatuh saat hendak menjalankan sholat duha di Masjid Embarkasi Indramayu. Menurut keluarga calon jemaah haji, yang bersangkutan sebelum berangkat tidak memiliki riwayat sakit. Jadi tadi itu sekitar jam 10 mau melaksanakan sholat duha, ambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu, terpleset rupanya sih karena licin sehingga terjatuh. Dan dengan jatuh ini mungkin kena benturan kepala itu. Semula tidak ada riwayat apa-apa, namun karena pas tadi jatuh itu. Sementara menurut dokter yang menangani bahwa meninggalnya calon jemaah haji kloter 2 asal Kabupaten Cirebon ini diduga akibat penyakit jantung karena di dalam tasnya ditemukan obat-obatan. Itu dan pasien ini membawa obat-obatan yang selalu dibawa, katanya juga menderita penyakit jantung, ya ada penyakit jantungnya yang dia bawa. Ya. Kini jenazah calon jemaah haji langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum atau TPU di tempat tinggal asal calon jemaah haji tersebut. Fadliato Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Saudara, puluhan warga Desa Cisalak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang, Minggu malam kemarin diungsikan di aula desa setelah rumah warga terancam terbawa longsor akibat terjadinya pergerakan tanah pasca diguyur hujan lebat selama 2 hari terakhir. Sebanyak 60 warga dari 13 kepala keluarga dari Dusun Sukaasih, Desa Cisalak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang terpaksa diungsikan di aula desa. Pasalnya pemukiman warga terancam longsor akibat terjadinya pergerakan tanah yang terjadi pada Minggu pagi kemarin setelah diguyur hujan selama 2 hari terakhir yang terjadi di wilayah Kecamatan Cisarua. Warga mengaku khawatir terjadinya longsor susulan terjadi di sekitar pemukiman karena kondisinya masih labil, sehingga warga memilih tinggal di aula desa Cisalak, Kecamatan Cisarua. Ini tinggal di sini teh akibat ada terjadinya longsor di kampung di dusun gitunya, jadi dievakuasi ke sini ke balai desa sama Ibu Bupati, Ibuku, Bapak Camat semuanya gitu. Terus kalau dampaknya akibat longsor itu rumahnya rusak nggak, Teh? Kalau rumah mah nggak ada yang rusak, cuma itu aja tanah aja yang ada longsor ngeglosor ke bawah gitu.
Pihak desa melakukan inisiatif mengungsikan warga karena khawatir terjadi longsor dan memakan korban jiwa. Kalau semuanya ada 13 kakak, 13 umpi jadi 20 kakak, hampir 45 atau 60 anggota keluarga. Yang di sini sekarang 45, yang di luar sebagian ada. Selain mengancam warga, longsor akibat pergerakan tanah memutuskan jalan desa yang menghubungkan Desa Sukaasih dengan Dusun Marasa, Desa Cisalak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Sumedang, Jawa Barat. Iya, Pak. Gegara ditegur menjual ayam di rumahnya. Seorang anak di Subang tega membacok ibu kandungnya hingga terluka parah. Pelaku kini dibawa ke rumah sakit jiwa karena diduga mengalami depresi usai kedua orang tuanya bercerai. Fajril, 17 tahun, harus diamankan warga setelah menganiaya ibu kandungnya dengan cara dibacok dengan golok pada hari Sabtu malam Minggu kemarin. Fajril yang masih duduk di kelas 3 SMK kini telah diamankan polisi dan diperiksa secara kejiwaan. Sementara peristiwa penganiayaan terjadi di depan rumahnya yang terjadi di Jalan Raya Sadayu, Kalijati, Subang. Menurut kakak pelaku, ketika itu ibunya menegur sang adik karena menjual ayam di rumahnya. Padahal sesuai kesepakatan, ayam yang tersisa di rumah tidak boleh dijual karena pelaku sebelumnya sudah pernah menjual ayam untuk membeli handphone. Fajril yang tidak terima membawa golok dan langsung membacok ibunya hingga terluka parah di bagian kepala. Fajril memang memiliki riwayat depresi usai kedua orang tuanya bercerai. Tadinya mama saya tuh mau diambil goloknya tuh. Nggak tahu kenapa waktu disamperin ke kamar, dia tiba-tiba baca-baca kayak ayat kursi, terus juga ya Allahu Akbar, bismillah, langsung nyerang mama. Setelah melakukan penyelidikan, kini polisi Polsek Kalijati akhirnya membawa pelaku ke rumah sakit jiwa di Bandung. Saudara Fajril mengalami gangguan jiwa, yaitu dengan seringnya marah-marah, kemudian terdiam di rumah. Nah, setelah kita bersepakat permohonan dari saudara Ainil ya, untuk adiknya saudara Fajril dilakukan untuk perawatan di rumah sakit jiwa. Sementara korban kini masih berada di Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta guna menjalani perawatan intensif. Hendri Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Saudara, bagi pencari kerja, siap-siap akan diberi pendidikan militer. Informasinya akan hadir setelah jeda, tetaplah di Kompas Jabar. ...29 siswa SMA dan SMK dari Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang yang akan menjalani pendidikan karakter di Barak Militer di Rindam 3 Siliwangi diberangkatkan dari Kodim 0619 Purwakarta. Selanjutnya, siswa akan menjalani pendidikan karakter selama 14 hingga 30 hari. Setelah melalui proses pemeriksaan kesehatan dan pengarahan, 29 siswa SMA dan SMK dari 3 kabupaten, yaitu Purwakarta, Subang, dan Karawang, diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi di Bandung. Pelepasan dilakukan Bupati Purwakarta Sepul Bahri Binzen dan para orang tua masing-masing siswa. Bupati Purwakarta menyebutkan siswa yang diberangkatkan merupakan hasil seleksi karena banyaknya orang tua yang meminta anaknya ikut sertakan. Selanjutnya, siswa akan menjalani pendidikan Rindam mulai hari ini. Pendidikan karakter di Barak Militer akan dilakukan selama 14 hari hingga 1 bulan ke depan.
Karena setiap hari kan banyak orang menitipkan, orang tuanya di medsos, ke nomor aduan, ke dinas pendidikan, bahkan ke resimen juga banyak kan, Bapak titip saya titip anak kan gitu. Tapi kan kita terus verifikasi, ya kan? Verifikasi, kita lihat sejauh mana anak ini memang layak untuk dibawa atau masih bisa ditangani oleh orang tua dan atau oleh sekolahnya. Nah, yang dibawa ke sini itu yang memang sudah tidak bisa ditangani oleh orang tua dan sekolahnya. Rata-rata kan problemnya mereka itu malam begadang terus, paginya susah bangun, pergi dari rumah mau ke sekolah, nggak ke sekolah datangnya, malah main, malah nongkrong, malah merokok, ya kan? Malah mabuk. Nah, pulang, waktunya pulang, nggak pulang, pulangnya tengah malam, itu problemnya. Ke-29 siswa diberangkatkan dengan menggunakan 2 bus. Mereka juga diantar oleh orang tua masing-masing hingga ke lokasi Rindam 3 Siliwangi, Bandung. Henry Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Selain mencanangkan pendidikan karakter pelajar di barak militer, rencananya Deddy Mulyadi juga akan membuka Balai Latihan Kerja atau BLK untuk tenaga pencari kerja di Jawa Barat dengan pendidikan militer. Di bawah kepemimpinan Deddy Mulyadi, pemerintah Provinsi Jawa Barat rupanya tengah aktif menggalakkan kerjasama dengan militer. Kedepannya, ia akan melakukan pendidikan militer bagi orang dewasa yang kerap membuat onar yang hanya dikenakan pidana tipiring. Namun ternyata bukan hanya itu. Warga Jawa Barat yang berkelakuan baik dan memiliki orientasi kuat untuk mencari kerja juga akan dilatih secara militer. Bereproduksi lagi kan nggak ada pekerjaan ya. Nanti misalnya mereka ke industri, misalnya di BYD, itu kan diperlukan orang-orang yang sigap, terampil, visioner. Nah, nanti mereka itu akan saya siapin untuk mengikuti pelatihan-pelatihan pola militer sebelum masuk ke jenjang industri. Saudara, siapa sangka paralon bekas yang biasa menjadi sampah bahan bangunan bisa disulap menjadi alat musik yang bernada. Di tangan kreatif seorang seniman, barang bekas ini tak sekedar menghasilkan suara, tetapi juga mengasah kreativitas anak-anak. Irama dan nada yang bersemangat ini bukan dihasilkan dari alat musik yang biasa Anda temukan di toko-toko. Harmoni suara yang dihasilkan di ruang latihan bagi anak-anak ini dihasilkan dari alat musik perkusi yang berasal dari barang-barang bekas. Salah satunya adalah pipa paralon yang merupakan limbah bangunan. Di tangan kreatif Dandi, seniman asal Bandung, barang-barang bekas berbunyi menyuarakan semangat belajar dan kreativitas. Alat ini dinamakan pararopon. Paralon yang disusun rapi, disetel hingga bernada seperti piano. Nada seperti piano dipilih agar mudah dikolaborasikan dengan alat-alat musik lain. Dari eksperimen sederhana di akhir tahun 90-an, terciptalah pararopon, alat musik dari paralon yang nadanya setara piano. Berawal dari keprihatinan akan limbah dan terbatasnya akses alat musik standar, lahirlah ide membuat barang-barang recycle. Prosesnya tak sederhana, butuh kesabaran dan ketekunan. Satu persatu limbah paralon dipotong untuk mendapatkan nada yang sesuai. Kalau untuk masalah alat-alat recycle, tentulah kalau misalnya banyak sekali alat-alat yang menggunakan bahan baku yang sudah ada, apalagi dari alam seperti itu. Mau nggak mau itu pasti akan habis. Dan kalau misalnya itu salah, enggak, emang itu ada fungsinya. Tetapi kalau misalnya kita mereuse atau merecycle alat-alat yang sudah ada, dibikin instrumen yang lain, minimal memperpanjang gitu, memperpanjang alam ini gitu kan. Kalau misalnya kita semuanya ambil ini dari kayu, ininya terus misalnya dari alat-alat instrumen-instrumen yang dibutuhkannya dari alam, mau nggak mau itu pasti habis gitu. Habis dan nggak akan ada kata
selesai gitu. Makanya ini bukan salah satu solusi, enggak, hanya secuil solusi mungkin ya, karena terlalu besar lah pikiran tersebut yang kita kerjakan. Gimana caranya kita menggunakan alat-alat recycle ini dialihfungsikan dan bermanfaat besar seperti itu. Di studio musik miliknya yang disebut The Voice Lab, Dandi juga mengajarkan kreativitasnya bermusik dari alat musik daur ulang bagi anak-anak. Di era gawai yang mendominasi, kreativitas anak diasah di studio miliknya. Pararopon bukan hanya alat musik, tapi juga semangat cinta lingkungan yang dipadukan dengan semangat berkreativitas. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Ninda Destiani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.